Oke, selamat siang. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Sudah lama nggak bahas TA, kan saya bahas TA untuk kalian. Arah kemana PP, market arah kemana biar kalian nggak galau dan tentunya nggak stres. Harus kasih pemahaman yang lebih lanjut dalam dunia kripto, harus sabar. Karena sekarang fundamennya mendukung arahnya untuk ke atas. Nanti malam kalau nggak dini hari rilis data CPI bulanan dan plus tahunan itu. Dan minggu ini ya, entah harinya kapan, itu voting undang-undang aset ya. Kemudian VOMC meeting tanggal 27, tanggal 28. Kalau nanti datanya ini sesuai dengan ekspektasi pasar, maka Powell harus pangkas suku bunga, dan kelihatannya Powell udah ada tekanan dari Trump ini. Gedung Putih akan kontrol, saya rasa dengan ketiga event penting ini market akan bull ya, dan sudah banyak yang prediksi dari Binance Square mengatakan super cycle. Juga kemarin dijelaskan di akun Binance dan langsung memberikan info-info kalau undang aset ini deal, maka sudah barang tentu akan jadi apa namanya bull. Dan ini siklus 4 tahunan sudah berubah dengan adopsi yang makin meluas, undang-undang clarity aset yang berdampak memang ditunggu untuk semua pemain kripto, investor besar, terutama ada payung hukum yang jelas, maka perbankan besar AS akan adopsi BTC untuk memasarkan ke nasabahnya setelah ada payung hukum yang jelas ya. Untuk ketakutan dan keserakahannya, ini fear and greed-nya di 41, altcoin indeksnya 28/100. Koin CMC sangat bertahan. Kalian ini harus punya ini koin CMC. Tapi kalian tetap dior ya. Riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan mendadak, bisa mendadak. Ini paling stabil ini karena CMC ini di list di atas BTC karena yang punya CMC punya orang besar kawan. Dan di samping itu ini market cap-nya masih kecil, rankingnya ini kan masih di 100 lebih top CMC. Ngapain kita nggak hajar? PP di 37 dengan kapitalisasi pasar masih di 40 ya. Masih 40,7 triliun. Ini masih besar kawan, masih besar. Kemarin 0,06, ini 0,09, cuannya sudah besar. Nanti Polygon juga saya rasa akan nendang lagi. Jadi kejenuhan ini jangan kalian sia-siakan. Akumulasi terakhir nih, akumulasi aja nanti kuartal 1 ini kan udah deket, jadi sampai bulan Maret aja kuartal 1, kalau nanti mundur sampai April. Dan yang diinfokan setelah undang-undang aset disahkan, yang akan terjadi nanti akan bull berkepanjangan, bukan siklus kayak tahun lalu habis halving saja hanya kenaikan sesaat segelintir investor. Enggak, nanti akan berkepanjangan, bisa jadi tahun 2027 masih bull lagi, bisa terjadi. Tapi ini Trump ini main culik-culik aja nih. Wah Mas Bro, kalau diculik Trump gimana ini? Polygon masih naik 21% ini dalam satu minggu. Good ini ya, jos pokoknya. PP ini Polygon yang naik, masih naik 21% dalam satu minggu kawan, jangan dianggap enteng. Nanti akan lanjut ini ya, saya rasa nunggu event rilis data CPI aja ini agak sideways ini ya, sabar ya, nanti waktunya pump juga pump kembali. Oke, langsung kita akan juga ada info bahwa ETH akan mirip tahun-tahun siklus sebelumnya, katanya akan rally besar-besaran untuk Ethereum karena adopsi daripada undang-undang aset ini nanti akan berdampak ke altcoin juga, bukan hanya ke BTC kawan ya. Untuk jual belinya di Indodax PP masih sangat rame ya, sangat rame jual belinya tuh, rame, kuning-kuning semua. Jual belinya rame itu di atas ratusan juta, 200 juta. Ya pokoknya jual belinya rame. Enggak perlu khawatir, saya rasa jual belinya rame. Ini kuning ya, di atas ratusan juta semua. Kita akan lihat TA-nya ini di daily-nya ini memang arahnya arah ke atas ini. Ini sudah cross ini. MA yang biru ini sudah gunting yang merah. Ini terjadi cross, di sinilah buy. Nanti ini resisten ini kalau nggak mampu jebol ya kalian TP di sini.
jual lagi di sini. Nanti saya rasa akan nendang ke sini. TA-nya bagus ini. Ini TA-nya sangat bagus. Ya. TA-nya sangat bagus. Ini arahnya udah menandakan TA yang bagus ini MA yang biru itu udah di bawah. Dan konfirmasi gunting. Ini gunting ke yang merah. Ini 3D yang gunting yang merah ini. Ini akan terjadi lonjakan. Memang di sini biasanya spekulasi naik turun, bisa turun ke sini. Tapi arahnya ke sana karena ada market maker yang banting-banting, ada lepret-lepret ya, ada lepret up ataupun long ataupun lepret short ya. Ini bisa market bisa long squeeze, bisa short squeeze, itu udah pasti. Yang penting ini bagus ini. Ini ke atas ini. Arahnya arah ke atas ini. Ini udah cross ini. Ya, memang di sini manipulasi begitu. Kalau kita lihat di Bollinger Band ya, Bollinger Band-nya kita cek dulu. Coba nanti Bollinger Band-nya kayak apa. Ini si awan Ichimoku ini. Kita lihat Bollinger Band. Kita tinggal ketik aja kawan. BP di sini udah masuk kawan. Tuh. Bollinger Band-nya itu kondisi memang di atas ya. Tapi di atas ini waktunya ya memang di sini kemarin masuk di bawah ini. Kemarin di sini TP. Ini Bollinger Band-nya sudah mentok di atas, tapi bukan berarti ini akan turun lagi. Tetap ini akan melebar ini. Ini akan melebar nanti akan ke sini lagi. Biasanya begitu karena Bollinger Band ini nggak begitu akurat, sebetulnya masih bisa akurat si awan Ichimoku ya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di siang hari ini. Tetap semangat. Kita lihat BTCD-nya juga masih tinggi banget ya, malah kayaknya di 59,23, tinggi banget ya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Tetap yakin, tetap sabar, tetap optimis. Kalian harus masuk koin yang bagus-bagus, jangan yang sembarangan ya. Ini koin CMC bisa kalian ambil, CMC PP maupun turun, cicil bertahap ya. Juga yang lain ada ini nih, XPL berapa sekarang harganya? XPL itu plasma ya. XPL Aster bisa kalian ambil. Ini plasma 26 ya. 200 ini plasma. Ini harga tertingginya kemarin waktu saya masuk di 12.000, kemudian nendang ke sekitar 26, saya TP, ngambil lagi 12, ini sekarang sangkut. Ini 26. Ini ya begini, ini kan koin ini juga listing baru belum lama lah saya rasa. Ini real project yang perlu kita punya nanti ke depan. Mungkin itu aja, tetap santai, tetap slow, nunggu sampai cuan kembali. Kalau lihat TA-nya sih kondisinya di bawah. Ya kita sedikit lagi kita akan pakai Fibonacci. Kita akan pakai Fibonacci ya. Fibonacci-nya di mana ini? Sebentar kawan. Kawan-kawanku, bentar kawan ya. Kita akan ambil, kita hapus dulu. Kita akan ambil Fibonacci-nya. Mbah Fibonacci ini piye Mbah Fibonacci? Ini kok enggak mau dihapus, susah amat sih. Bollinger Band ini. Oh, ini. Kita ambil Fibonacci-nya, coba penurunannya sampai berapa. Ini kalau ini kebalik ini. Kalau arahnya akan ke atas, kita ngambilnya dari bawah. Ini sudah ke atas turnya ini. Ya, ini masih bermain-main di area sini kawan. Masih di area bawah. Ini berarti kemarin bottom di sini nih. Di sini nih bottom. Ini nanti dia akan mengarah ke sana. Nanti kalau jebol ke sini, ini di sini area resisten, masuk nanti ya akan arahnya ke sana. Ini udah tinggal, saya rasa udah tinggal lesnya saja, naiknya saja. Kalau kita lihat juga di trend lainnya juga, ini udah kena trenan ya, trenan besarnya tuh ya. Ini mantep ini. Ini kalau bertahan di sini nih, udah oke nih. Kalau bertahan di sini udah
Ini bertahan di sini, ini jadi support ya. Ini resisten udah kejebol nih, resisten udah kejebol jadi support ya. Les terbang gitu kawan ya. Mungkin itu aja, tetap yakin, tetap optimis, tetap tenang, tetap santai. Mudah-mudahan sehat selalu. Ya, tentunya yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Dan sudilah yang belum subscribe untuk subscribe. Yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Surodiro Jayaningrat Lebur Tining Pangastuti. Salam Mas Bro Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.